warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingat dulu ya kesempatan kelas kita. Pertama, duduknya yang rapi ya anak-anak. Ya Bu. Kedua, perhatikan saat ibu menjelaskan materi. Dan ketiga, angkat tangan jika ingin menjawab atau bertanya. Setuju? Setuju. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita cek presensi kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, coba ingat-ingat tadi pagi kalian sebelum berangkat sekolah ngapain saja? Bangun Bu, sholat, terus mandi, terus makan Bu, terus pamitan. Nah, kesamaannya apa? Pakai air Bu, pakai air. Betul sekali. Nah, sumber air rumah kita itu ada yang dari sumur dan ada yang dari PDAM. Coba yang tahu acungkan tangan, rumahnya pakai PDAM atau sumur? Pakai sumur Bu, pakai sumur. Pakai sumur. Ada Ya. lagi yang pakai PDAM? Ada Bu. Oh, ada ya, 2. Bagus, air datang dari berbagai sumber ya. Tapi coba pikir-pikir, kalau air terus-terusan kita pakai setiap hari, apakah air akan habis? Habis. Wah, agar kita tahu bagaimana keadaan air di sekitar kita, mari simak video berikut dengan seksama ya. Kedatangan mobil tangki air dari BPBD di Dusun Berdusa, Desa Jatisari, Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerigen. Aksi ini mereka lakukan lantaran sudah sebulan lebih mereka kesulitan air bersih. Kekeringan yang terjadi membuat sumber-sumber air bersih warga yang jaraknya 6 km dari pemukiman mereka sudah mengering. Meski mendapat pasokan 5.000 liter setiap 5 hari sekali, warga mengaku masih sangat kekurangan. Sebab air ini dipakai untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, hingga untuk minum ternak. Itu semua orang pasti kesulitan. Ini kenapa nggak ada sumur? Ya, nggak ada sumur, ada yang penting jauh lagi. Sementara itu warga lain yang daerahnya tidak terjangkau tangki memilih menghentikannya di jalan. Ibu-ibu pun rela kepanasan membawa jerigen menunggu tangki air BPBD yang lewat. Di Desa Helet, Kecamatan Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat, air bersih yang dipasok oleh PMI pada Rabu langsung ramai diserbu warga. Tidaknya 1.000 liter air bersih disalurkan PMI kepada warga setiap hari. Semenjak itu ada pada hujan. Ada 1 bulan. Ini biasanya pada beli mana? Nah, setelah kalian lihat video tadi, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat dalam video itu? Susah air Bu, harus nunggu Pak kiriman. Ya, karena saat itu sedang musim kemarau. Video tadi menunjukkan bahwa di beberapa tempat di Indonesia orang-orang kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus antri panjang, bahkan ada yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Sekarang, coba bandingkan dengan kehidupan kita, anak-anak. Kita tinggal mutar keran air, terus airnya langsung keluar kan? Ya. Nah, tapi mereka harus berjuang dulu. Apa yang bisa kita pelajari dari video tadi? Banyak yang kesusahan air, jadi harus hemat. Dan harus bersyukur. Kur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan cara menghemat air supaya air bersih tetap tersedia untuk kita semua. Kalian siap? Siap Bu. Baik, sekarang perhatikan dengan baik ya. Ibu punya mangkuk, kaca, dan piring. Air panas dan es batu. Selanjutnya, ibu akan tuangkan air panas ke dalam mangkuk ini. Dan di atasnya ibu letakkan piring. Dan setelah itu masukkan es batu ke dalam piring tersebut.
Nah, sekarang kalian amati baik-baik apa yang terjadi. Ada uap, Bu. Ada asapnya. Betul sekali, itu namanya evaporasi atau penguapan. Air panas yang berubah jadi uap karena panas. Proses ini terjadi juga di laut, sungai, danau saat matahari menyinari air. Sekarang lihat di si mangkuk ini, apakah ada yang kalian lihat, kalian temukan sesuatu? Ada titik-titik air, Bu, kayak embun. Nah, pintar, uap air naik lalu bertemu piring yang dingin karena es batu tadi. Maka uap berubah jadi air atau embun. Ini dinamakan kondensasi atau pengembunan. Di alam itu terjadi di awan. Nah, titik-titik air itu semakin banyak dan semakin besar ya lama-kelamaan. Terlalu berat untuk menempel di piring ini dan akhirnya jatuh kembali ke mangkuk. Ini dinamakan presipitasi atau hujan. Oh, Ya kan tuh kelihatan ya turun. iya. Air yang jatuh itu kembali ke bawah dalam mangkuk. Ini disebut koleksi atau pengumpulan. Di alam, air hujan yang masuk ke sungai, ke danau meresap ke tanah atau kembali ke laut. Siklus ini terus berulang selamanya. Jadi anak-anak, setelah kalian melihat demonstrasi ini, kalian tahu kan ada berapa tahap siklus air? Ada 4. sebutkan. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, koleksi. Pintar, tepuk tangan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar ya kan bahwa air itu terus mengalami siklus dari air di bumi menguap saat panas matahari lalu membentuk awan, kemudian turun kembali menjadi hujan dan mengalir lagi ke laut, sungai, danau. Proses itu berputar terus tanpa henti, bukan? Tapi sekarang coba kalian pikir, dari seluruh air yang berputar di bumi ini, air yang sebenarnya kita bisa minum atau gunakan setiap hari itu namanya setiap hari itu yang mana ya? Air bersih. Benar. Sekarang Ibu mau ajak kalian membayangkan sesuatu. Di bumi ini ada banyak sekali air. Lautan itu luas, samudra itu dalam. Tapi ternyata hanya sekitar 97,5% air di bumi itu adalah air laut. Yang rasanya seperti apa anak-anak? Asin. Nah, jumlahnya sangat besar, namun rasanya itu asin. Jadi kita tidak bisa meminumnya. Hanya 25% saja yang merupakan air tawar. Dari jumlah yang sudah sedikit itu, air yang benar-benar bersih dan bisa langsung kita pakai tanpa harus diolah itu jumlahnya lebih sedikit lagi, yaitu hanya sekitar 0,3% saja. Bayangkan seperti ini ya mudahnya. Seluruh air di bumi itu seperti sekolam air yang sangat besar ya, sangat banyak, dan air bersih yang kita bisa gunakan, kita bisa minum itu hanyalah 1 gelas air saja. Wah, sedikit. Ya kan sedikit sekali perbandingan dengan semua air yang ada, bukan? Nah, kalau air yang sedikit itu kita sia-siakan, kita buang percuma, kita kotori dengan sampah dan limbah, atau kita kita gunakan tanpa memikirkan kelestariannya, lama-kelamaan cadangan air yang sesedikit itu, ya cadangan air yang bersih itu akan semakin sedikit. Sebenarnya siklus air juga akan tetap berlangsung ya anak-anak, seperti tadi kan sudah dijelaskan, hujan akan tetap turun, sungai akan tetap mengalir. Tapi kalau air yang jatuh ke bumi sudah banyak yang tercemar, seperti hujan asam contohnya, warnanya keruh, Asam, Bu. dan mengandung bahan-bahan berbahaya, Oh, maka air itu tidak langsung bisa digunakan. Untuk menjadikannya layak pakai, kita perlu proses penyaringan dan pembersihan yang panjang, dan tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Nah, karena itulah kita semua punya tanggung jawab besar untuk menghemat air dan menjaga kelestarian air di bumi mulai dari sekarang. Caranya itu, ada yang tahu gak? Kira-kira satu aja.
Menghemat air. Ya, contohnya seperti menutup keran dengan rapat setelah kita menggunakannya. Kita tidak menyiram terlalu banyak air saat mandi. Tidak bermain air sembarangan. Yang paling penting itu tidak membuang sampah ke sungai, ke parit, ke selokan. Kan suka banyak kan yang enggak membuangnya ke tempat sampah. Seharusnya kita membuangnya ke tempat sampah, bukan ke selokan, agar air tetap Ngalir. tetap bersih. Oh, tetap bersih. Setiap tetes air yang bersih itu sangat berarti bagi manusia dan hewan juga. Setiap makhluk hidup itu selalu membutuhkan air. Ingat, air bersih bukan hanya penting untuk kita yang hidup hari ini. Air juga dibutuhkan oleh adik-adik kita dan generasi di masa depan. Kalau sejak sekarang kita bisa menjaga air dan menggunakannya dengan bijak, maka mereka juga akan bisa merasakan segarnya air bersih yang kita nikmati hari ini. Mulai hari ini, yuk kita mulai dari diri sendiri dulu. Hemat air, jaga kebersihan air, dan cintai bumi kita. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Silahkan diisi ya bagian aktivitas 1 tentang siklus air yang baru kita pelajari. Baik, sekarang kita akan observasi keluar kelas. Kita akan pergi ke 3 tempat, yaitu toilet, kantin, dan lapangan sekolah. Lalu tulis hal-hal yang kalian temukan di LKPD aktivitas 2 ya anak-anak. Nah, setelah kita mengamati ketiga tempat tadi, yaitu toilet, kantin, dan lapangan, sekarang kita klasifikasikan ke dalam 3 zona di LKPD aktivitas 3. Ada zona hijau, yaitu hemat, penggunaan airnya efisien, keran ditutup rapat dan tidak ada pemborosan. Lalu kedua ada zona kuning, yaitu perlu perbaikan. Penggunaan airnya itu kurang efisien, perlu ada perubahan kebiasaan. Ketiga ada zona merah, yaitu sangat boros. Penggunaan airnya sangat tidak efisien, banyak pemborosan dan keran bocor yang tidak diperbaiki. Silakan isi LKPD aktivitas 3 ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang giliran kita sendiri. Kita akan jujur mengakui kebiasaan boros air yang sering kita lakukan. Ini tidak ada yang salah atau benar ya. Silahkan diisi LKPD aktivitas 4. Isilah dengan jujur, tidak ada jawaban yang salah. Yang penting kalian benar-benar mengerjakannya bersungguh-sungguh. Baik, kelompok mana yang mau berbagi tentang kebiasaan borosnya duluan? Acungkan tangan. Mau, Bu. Baik, silahkan. Sering lupa tutup keran pas ambil sabun. Jadi harusnya mulai besok saya akan matikan kerannya dulu sebelum ambil sabun. Bagus sekali. Tepuk tangan. Sekarang aktivitas selanjutnya kita akan membuat kesepakatan hemat air bersama ya anak-anak. Diskusikan 4 pertanyaan ini dengan teman-teman kalian dan tulis di LKPD aktivitas 5. Jawabannya sekali lagi tidak ada yang benar atau salah ya anak-anak. Ini bagaimana pilihan kalian saja. Mudahnya kalian menjawab seperti ini. Pertanyaan 1, aksi apa yang akan kita lakukan bersama untuk hemat air? Misalnya kalian bisa menjawab kita akan menutup keran rapat saat menggosok gigi. Atau pertanyaan 2 seperti cara apa yang kita gunakan untuk saling mengingatkan? Kita akan bilang tutup kerannya dong kalau teman kita lupa. Dan pertanyaan ketiga seperti konsekuensi apa jika salah satu dari kita lupa melakukan aksi ini? Misalnya kalian bisa menulis yang lupa harus menutup semua keran sekolah pada hari itu. Seperti itu ya anak-anak. Paham jenis pertanyaan dan aktivitasnya? Paham. Baik, silahkan berdiskusi dan tulis kesepakatan kalian ya.
Baik, ada kelompok yang mau berbagi kesepakatannya? Mau Bu. Silahkan maju. Kami akan tutup keran saat setiap kali habis selesai pakai. Kalau lupa, yang lupa harus mengingatkan 5 teman lainnya. Komitmen kami berlaku selama 1 semester. Wah, luar biasa ya, kesepakatannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, anak-anak, terakhir kita akan membuat sesuatu yang sangat penting. Kita akan membuat poster aksi hemat air untuk ditempel di kelas. Poster ini akan mengingatkan kita semua untuk pentingnya hemat air setiap hari. Buatlah poster di aktivitas 6 ya anak-anak. Baik, waktunya habis. Siapa yang mau maju mempresentasikan posternya, angkat tangan. Mau Bu. Silahkan. Kelompok kami punya kalimat, jangan sia-siakan air. Kami pilih ini karena air sangat dibutuhkan setiap orang di bumi. Sini lihat posternya, wah bagus sekali ya. Poster kelompok 1, jangan sia-siakan air slogannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Poster-poster kalian setelah ini akan ditempel di dinding kelas sebagai pengingat harian untuk kita semua. Kalian adalah pahlawan air. Yeay. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya, apa saja tahapan siklus air? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, koleksi. Apakah air bersih bisa habis? Bisa. Apa yang harus kita lakukan agar air tetap ada? Hemat air. Betul sekali. Mulai hari ini kita semua menjaga komitmen ya untuk hemat air, seperti tutup keran rapat-rapat dan gunakan air seperlunya saja. Baik, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan pulang dengan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.